Begini kayak kalau terang sing umum mawon. Sing umum mana nih buatan khusus. Khusus sing mana nih buatan apa? Umum. Pertama dimulai dari Yasin. Saya berkali-kali ngomong Yasin itu mufasir itu ada yang cari aman. Ya, cari aman itu pokoknya sing gak resiko. Ngendikane biasanya Allahu a'lamu bi muradihi bidzalik. Sekamane muni wallahu napa? Alam. Karena awal itu suar kados Yasin, Hamim, Qaf itu termasuk asrarul Quran, sesuatu yang dianggap rahasianya apa? Rahasianya Allah atau rahasianya Quran. Tapi itu mufasir yang cari awal, cari aman. Tapi saya berkali-kali ngematur sebetulnya ada solusinya yaitu istimal. Berkali-kali kita kalau baca tidak napa? Salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Jadi antara disiplin ikhtiyat, saya ulang lagi ya, antara disiplin ikhtiyat kehati-hatian itu tidak bisa menafikan istimalul ulama, penggunaan apa? Ulama. Ulama menggunakan yasin untuk Rasulullah, sehingga settingnya berarti begini, yasin ya Muhammad ya, saya ulang lagi, yasin ya Muhammad demi Quran yang bijak, innaka ya Muhammad laminal mursalin. Jadi secara istimal itu sudah sambung, Muhammad kamu sungguh termasuk orang yang menjadi Rasul. Normal betul? Normal. Sama dengan Toha ma anzalna alaikal qur'ana litasqa. Toha ya Muhammad, saya tidak menurunkan Quran ke kamu litasqa supaya kamu celaka. Jadi dari istimalnya kalimat juga settingnya juga siakul kalam menunjukkan bahwa Toha dan Yasin maknanya adalah ya Muhammad, apa? Muhammad. Kemudian karena ini tidak ada kepastian secara sanad, juga ulama ingin Quran tetap ada mutasyabihat yang tahu hanya Allah. Kemudian tetap banyak ulama yang ngambil jalur ikhtiyat menafsirin apa? Allahu a'lamu bi muradihi bidzalik. Makanya kalau matur ikhtiyat jangan merubah istimal, istimal juga jangan merubah apa? Ikhtiyat. Sehingga kita tetap baca apa? Mulai salatullah salamullah ala toha Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Terus mazhab ketiga begini cara berpikir. Jadi muqtata'atul huruf, potongan-potongan huruf itu andekan Anda orang Arab dan hidup saat itu, seorang lagi ya. Muqtata'atul huruf, potongan-potongan huruf itu andekan Anda orang Arab dan hidup saat itu, maka tahu maknanya. Tahu maknanya itu ngerti sing dikarepno, senajan to ora detaile. Misalnya kita dalam bahasa Indonesia sering ngomong gini, kemudian mubalek tadi atau Pak Guru menerangkan A, B, C, D, A sampai Z. Kita tahu A sampai Z itu nggak ada mananya, kalimat A sampai Z itu nggak tahu mananya. Tapi kita tahu bahwa yang cerita tadi mau ngomong bahwa sang mubalek tadi menceritakan detail, apa? Detail. Jadi misalnya saya tadi dilapori seorang suami istri yang konflik dengan istrinya, dia ngomong buruknya istrinya A sampai Z. Mananya apa? Cerita buruknya istrinya detail. Meskipun A sampai Z itu satu potongan huruf yang tidak ada maknanya. Ya seperti itu kira-kira Yasin, Hamim, Ain, Sin, Qaf. Jadi kira-kira inilah Quran. Itu dugaan ulama. Nah, kepentingannya ulama hanya satu, jangan sampai ada orang yang protes kalau Quran untuk memahamkan orang, kenapa ada huruf-huruf yang tidak memahamkan? Sehingga ulama di kepentingan, tentu kepentingan yang baik, supaya ada analogi. Analogi itu kiasan bahwa seperti itu mungkin. Kayak kita ngomong tadi, saya punya teman cerita istrinya A sampai Z. Itu maknanya apa? Cerita detail. Sementara A sampai Z ya tetap potongan huruf yang tidak ada maknanya. Jelas ya? Jelas tenan ora? Ojo kok pepeh kowe malas berpikir terus Yasin Allah alam ora roh. Lan aku ora rohe gak Yasin tok, sak teruse yo ora roh. Paham ya, gayamu ora roh Yasin tok. Lalu Yasin banyak Allah yang tahu. Memangnya kowe roh liyane Yasin. Ya saya tak bedhek ya yo. Wakilal yaumanan sakum kama nasitum liqa ayyumikum hada artane kan yo padha ngene wa alam. Lah aku super wa alam, ora kudu apa? Yasin. Oh, modelnya nak goblok untuk justifikasi, modelnya untuk. Balik nasibnya orang gak ada yang tahu. Ya masuk gue tak takut halal haram juga roh. Nah, potongan roh itu bakat, nopo? Bakat. Saya ulang lagi ya. Jadi pentingnya ya di Yasin, Toha. Tapi kalau siakul kalamnya itu tentang Rasulullah, yaitu tadi Yasin dan Toha, tentu saya milih Kanjeng Nabi. Karena terusannya innaka laminal bersalin dan dalam Toha ma anzalna alaikal qur'ana litasqa. Terus keempat, tadi saya sudah mengatakan tiga ya. Bariki soalnya ngalim keren tenan. Keempat, ben sampeyan sing di pondok ke darani murid temalim, senajan to kopi paste pokoknya bembo. Bembo alim. Keempat kemungkinannya begini.
bahasa Arab itu kan ada abajadun, hawazun, khatoyakun. Lamanun. Ini siapa lagi? Ayo jajal abajadun, hawazun, khatoyakun, lamanun, sa'afasun, korosun, tasarwoda. Baca ada apa? Banyak A berapa? Birohin. Si, yang dukun loh kan abajadun terus itu sing haikal. Ini kok nak rambut keriting langsung lurus kan? Apa tahu? Terus apa? A biro. 1 ba 2. Ayo terus no. Gak terus nak tok berarti bro. Abajadun, hawazun, abajadun, hawazun, hato. To berarti 9. Ya, hato ya 10 ya. Kun 20. Terus singgah hato ya kun nun sa'ab abajadun berarti bro apa? Abajadun 5 ya. Apa? Berarti mau biro tok songo ya. Tok songo 5. Leres gitu. Kok mamang Mustafa mesti menang, tapi itu kan dia menang. Dan aku tawakal langsung gelem dan. Berarti tok itu songo ya. 5 berarti biro 14. Sehingga 14 itu coro ilmu falak dianggap ibaratun anil badri no. Mergo wayahe napa? Bulan purnama. Bulan purnama itu kan 14, 15, 16. Jadi awalul badri sing kecelo ayamul bid. Itu piro? Nek umumnya poso bid itu 13 apa 14? 13 ya. Sampai sing karuan di 14 itu. 14, 15, 16. Nah karena Nabi itu adalah badrun ibarat rembulan terus dianggap aja toha itu 14. 14 itu berarti awalul badri. Mereka tamamul badri itu 14 kalian pintu 15. Nah iya terus orang ulama sing carane mengkaitkan toha maknane kanjeng Nabi mereka anta badrun anta samsu. Nah sama nak takok Gus kok ora milih 15. Iku sirinya gini jadi tanggalan itu sing 14 mbek 15 sak mukhtalaf ale. Engko anggere nasibe 14 ana sing darani 15. Sing 15 nasibe ana sing darani 16 atau 14. Kok bulan itu mesti mukhtalaf ale. Tapi jelas kalau awal apa mudawwar awal apa sempurna itu mulai pinter. Sekawan welas. Mulane sekawan welas 15 16 mulai jumbo. Jumbo iku koyo 14 yo mirip 15, 15 ya mirip 16. Paham ya? Terus ada yang cara ngitung itu begitu. Makanya ketika Nabi baca Hamim, Ain, Sin, Qaf itu orang Yahudi kaget. Ama aka ya Muhammad asqalu min hadza. Apa kamu masih punya ayat-ayat yang lebih dahsyat ketimbang ini? Terus dihitung dong Yahudi. Hak berapa, mem berapa? Hadihi umur umatika. Ini hitungan nanti umur umat kamu sekian. Umur dunia kada sekian. Jadi makanya selalu ada yang berani menafsirkan apa? Awailus su. Tapi itu kaul-kaul yang tentu tidak pakem. Nah, sing pakem mesti bener ya wawahu. Alam. Lah kowe iku makome milih sing paling mesti bener. Dadi makome dhuwur, paling bener ya paling goblok mau. Dadi paling bener. Mergo nyatane ora Yasin ya kowe wawahu. Alah, gayamu koyo ora roh Yasin tok. Liyane Yasin ya ora roh. Nah, dadi kowe tak takoki piye cung artine Yasin bahwa alam Gus. Bareng tak takoki awalam yara alladziina kafaru anna samawati wal arda kanata ratqan fafatahna majabe yo wallahu a'lam. Jadi kowe iku super wallahu a'lam. Mulane apa sayang kowe. Saking sayange goblok diterusno mergo wis sayang pangeran. Dadi ora perlu pinter. Mergo nek pinter malah menurut akal saya. Iku mari sombong. Atau digoblokno terus muni wallahu a'lam. Mulane sing rido paham nggih. Timbang pinter ku mau luhur atau goblok sopan. Sombong dosa, sopan iku apik. Berarti goblok. Apik. Lah aku bisa sampai orangnya yakin ya. Aku yakin ngarepe pangeran. Muga aku pengagum pangeran. Pangeran nggih barang goblok kok ana gunane. Mulane kula dadi wong pinter tapi sering istighfar. Tenan lho kan aku kowe alim lah sering istighfar. Mergo kadang-kadang mulane kula nu termasuk wong alim sing jarang terima fasilitas. Mergo aku izin ketemu pangeran. Ya jale misalnya Ruhin mondok. Misalnya kan mondok, meskipun ora terjadi. Ruhin mondok 16 tahun hafal Quran luanya, terus juara nasional, juara tahfidz nasional, Ruhin, keriting gendut, umur 16, cek imut-imut aja. Engkau ujung-ujungnya apa? Rumono untuk hadiah umroh, terus uang 1 juta. Oke itu baik ya dari segi syiar itu baik, tapi tetap statusnya mendapat, ya statusnya, sehingga bisa saja kita dimintai tanggung jawab Allah.
Kowe hafal Quran tak paringi gampang kok untuk umroh, untuk duit. Apa yang kamu lakukan untuk Quran? Ternyata dia ngapalkan untuk lomba. Semuanya untuk lomba dan untuk mendapat. Ketika kancamu sing goblok, Quran rapal, kitab ora alim, terus urip ning Gunung Kidul, mung berhubung melarat kan urip ning Gunung Kidul. Berhubung ora juara nasional yo ning langgar penceng. Tapi akhirnya mulang Quran dah cili-cili. Sono bocah iso maca Quran ya sebab ini. Ada pengajian Quran sebab ini. Karena dia tidak juara nasional. Sing iki goblok memberi, kenapa? Sing iki pinter mendapat atau menerima. Sing paling tak wedeni dadi wong alim. Banyak teman kita yang ndak alim urip ning pedalaman, akhirnya gawe masjid, gawe madrasah. Kita sing kecelok alim pinter pidato diundang untuk sangu duit kas masjid. Lho kok ora usah guyu, kok ora usah malah ngenyek dosa kowe malah ngenyek. Artinya aku mulai jangan-jangan goblok kamu jarak benar. Karena ingin memberi, tidak ingin menerima. Malah aku tetap hormat, hormat banget, berarti hormat banget. Maka hidup ini, makanya kulo suwun, siapapun yang alim itu menjaga diri dari mendapat. Aku cukup terus gedeng pengajian yo keliru. Uripe masjid itu nak pengajian. Tapi kiai ini kudu iki. Taruh saja misalnya dia harus tahu kalau misalnya dapat sangu 2 juta. Harus langsung dizakati, ora usah ngenteni tahu. Karena potensinya uang ini satu, kalau ilmunya dia manfaat, mungkin seimbang ilmu manfaat untuk 2 juta. Tapi kalau ilmunya enggak manfaat, dia harus zakati. Ya zakati apa saja. Ini masjid juga 2 juta duit cemen, dikekno masjid sing lebih apa? Enggak urip atau dikekno pondok. Ya apa yang penting dizakati. Gue pribadi ya sak kadari, gue anak bojone sak kadari. Jika ulama dulu kalau zakat itu ada yang sampai 50%, ada yang sampai 2/3 apa? Persen. Makanya Saiban Ar-Ra'i ketika ditanya, zakat menurut kamu berapa? Saiban Ar-Ra'i, ya zakat yang khawas atau wong am? Wong khawas. Ya wong khawas bisa 100%, bisa 50%, bisa 80%. Karena tadi dia takut hisab. Umpama aku kenal sampean ngene iki kok ora krana ngaji Jalalain, wedi hisab. Karena kalau kenal ndak di luar ngaji paling ya. Misalnya aku di daerah santri enggak di luar ngaji. Paling kon mijeti, kon gowo tase. Ya sudah seperti itu, reputasinya semuanya khadzun nafsi. Tapi kalau kenal seperti ini, kenangannya kan saya ngajar Jalalain, gue mulang belajar. Semuanya tentang Quran, semuanya tentang ilmunya Allah. Nah, sehingga sebaiknya kita ya kenal hanya gini-gini saja, ora usah akrab teman-teman. Mari ruwet. Jadi ulama dulu itu sampai seperti masyhur itu Dawi Imam Syafi'i. Itu sampai tak figura. Wadittu annal khalqa ta'allamu hadzal ilma wa ma nusiba ilayya syai'un minhu. Sebagai riwayat harfun minhu. Saya suka kalau semua orang belajar ilmu saya, maksudnya ilmunya beliau tentang fikih. Tapi tidak satu pun dari ilmu itu dinisbatkan ke saya. Jadi intinya Imam Syafi'i ingin orang itu belajar halal haram, belajar caranya haid gimana, basuh haid itu piye, nak tolak piye, iddah piye. Kemudian nggak perlu kenal saya kata Imam Syafi'i. Karena dia yang diinginkan adalah semebare ilmunya Allah Subhanahu. Orang terus dimenet umat sakmene nak rombongan wali songo selisih biro. Lha iku mergawe jenenge apa? Tapi misalnya rano sing mergawe, rano sing ziarah, jadi repot zaman akhir. Ya sudah seperti itu. Makanya kalau ini cerita ya, ulama itu orang paling tersiksa karena tadi, kalau dia ngomong semuanya adalah wallahu a'lamu bimuradi bidzalik, problemnya pertanyaan itu. Quran turun untuk memberi penjelasan. Lalu bagaimana kalau Quran sendiri tidak jelas, yaitu awailus suwar. Karena tersesa itu, maka ulama memberi satu analogi, meskipun tidak yakin tapi bikin satu kiasan. Kira-kira maknanya seperti ini. Ya saya tadi punya tamu yang cerita jeleknya istrinya, cerita A sampai Z. A sampai Z itu nggak ada maknanya, tapi kamu tahu kan maknanya. Nggak ada maknanya, tapi kamu tahu maknanya. Maknanya apa? Detail. Paham ya? Nah orang Arab itu tahu. Andai kan kamu orang Arab hidup saat itu tahu. Quran itu begini, hamim. Dia tahu. Ha itu merujuk apa? Mem merujuk apa? Jelas ya? Tapi tetap saja kita tidak tahu yang semestinya, sehingga kita tetap ngendikan wallahu alam. Dan itu makom tertinggi, itu makom sampean semua. Dan saya milih makom sing dek-dekan, mulane nerangno mau iku makom dek napa? Dek sing makom dhuwur napa? Wallahu alam. Taman milih makom dhuwur tapi gak manfaat. Kalau milih makom dek tapi napa? Manfaat. Kayak tawakal itu makom paling dhuwur, tapi akhirnya nganggur lunak-lunuk ning omah. Sing ora tawakal do mergawe duwe karyawan manfaati wong akeh. Ki milih endi? Jare kancaku, sajane ora tawakal. Agar gak ditoko ora nganggur dhewe. Cuma aja wong kiai ora ada alasan dadi nganggure, alasane apa? Tawakal. Jelas.
Mohon jadi jelas, jadi ulama itu orang paling tersiksa dalam menganalisis seperti itu. Kalau bilang nggak memahamkan, padahal Quran sendiri motivasinya atau tujuannya memahamkan. Sementara kalau paham betul, nyatanya Quran ada ayat mutasyabihat. Saya setengah-tengah, ngerti polanya, tapi tidak ngerti detailnya. Apa? Ngerti polanya, tapi nggak ngerti detailnya. Yang nggak ngerti detailnya kita ngomong wallahu alam. Tapi kok ngerti polanya? Biar Quran turun itu lil mubin, lil ibana untuk memberi penjelasan. Kan nggak kebayang kalau memberi penjelasan kemudian Quran sendiri maknanya enggak jelas. Ini setengah-tengah. Ya biar Quran walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sehingga ulama mulai dulu tetap ngendikan kalau maknanya Yasin Kanjeng Nabi mergo urutane ya urut tenan. Yasin ya Muhammad misalnya wal Qur'anil Hakim innaka ya Muhammad laminal kan sambung mboten? Sambung kan? Coba Yasin ganti makna ya Muhammad. Wahai Muhammad demi Quran yang agung kamu adalah laminal mursalin. Sambung betul. Toha misalnya Toha ya Muhammad ma anzalna alaikal Qur'ana ditasqa. Sambung betul. Sambung. Makanya mulai dulu ulama berani sholatullah salamullah ala Toha Rasulillah sholatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Sekarang kamu pakai makna sing makome sampean tadi makom wa alam. Berarti gini sholatullah ala Toha ala wa alam. Salatu wa salamu wa ala wa alam. Lho kok sawangane kok kemilah goblok malah pinter. Apa amilah wis dadi. Nah ya makanya kita warai. Jadi ndak semua ulama cara pandang seperti itu. Jadi setengah-tengah. Ya napa? Tengah-tengah. Jadi detailnya wa alam tapi tetap kita tahu pola. Nila caranya ngerti gimana? Saya Nawawi Banten ngikuti guru-gurunya termasuk cara pandang gitu. Kenapa kita ngartikan Toha yang Muhammad anggap tok tadi berapa? 9 ya. Ya 5 itu sudah awal Lailatul Badri karena bulan mulai seriku tanggal pinten? 14. Lah kok takok, kenapa enggak tanggal 15? Nabi dhewe iku yo ngalami dari 14 15 sehingga ada awalun nubuwah, ada tamamun nubuwah. Sehingga kita ngambil dari 14. Ya itu kan dia sambung terus gampang. Ya tapi ojo terus nak ngono terus Yasin mbok hitungi kabeh nganggo abaja tunjuk keliru ya seperti itu pun kita butuh sanad. Ya seorang lagi seperti itu pun kita butuh apa? Sanad dan sanad saya sampai para guru-guru kita sebagian itu memang mengartikan Yasin itu Muhammad kayak tadi sholatullah salamullah ala Toha Rasulillah sholatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Coba kalau sampean apa? Enggak bermaknani Kanjeng Nabi. Nah, jadi sholatullah salam wa ala Toha ala wa alam barang wa alam bersifati Rasulillah kan aneh. Jadi utusannya Allah itu wongnya wa alam. Kasus gak? Oh kasus. Oh kriminal besar penjara tenan. Jelas ya? Jelas ya? Nah, ya jelas pinter. Berarti soalnya ngaji yang pinter. Sesuatu sama angkat pinter, no? Benar. Nah inti dari cerita Yasin itu begini, Allah menceritakan pada kekasihnya yaitu Kanjeng Nabi Muhammad SAW bahwa di antara metode dakwah itu kirim utusan. Ya saya ulang lagi. Dulu Rasul itu di ibu kota ya, Rasul semua itu yang Rasul betul. Rasul itu ada dua, ada Rasul yang diutus Allah langsung yang jadinya Rasulullah, kenapa? Ada Rasul delegasi kayak sini Mursalun yang di surat Yasin itu Rasulullah Isa. Jadi tidak langsung dapat mandat dari Allah tapi dari Nabi Isa. Yang Isa ini namanya Rasulullah, siapa? Nah yang utusannya Isa jenis Al-Mursalun tapi Rasulullah Isa. Jadi utusannya Nabi itu menunjukkan ini makanya kita sering kecolongan gara-gara itu. Sekarang tuh banyak kiai sentral yang nggak punya apa ustadz ya atau kiai binaan di kampung-kampung. Makanya sekarang banyak kecolongan, banyak orang alim di daerahnya tapi dia istilahnya sekarang di Menara Gading. Tahu-tahu di kampung-kampung pedalamannya diserang aliran sing aneh-aneh. Karena ini tidak punya utusan untuk meluruskan ahli sunnah apa? Harusnya enggak seperti itu. Jadi ada Rasul sentral, ada yang didelegasikan ke kampung-kampung tertinggal. Anggap aja niru Nabi Sinten Isa. Kayak Rasulullah juga gitu. Beliau di Madinah, tapi Sayyidina Ali Mu'ad disuruh ke Yaman. Kita tahu kan? Mu'ad, Abu Musa al-Asy'ari, Sayyidina Ali disuruh kemana? Yaman. Dan semuanya dapat tugas apa? Basyiru wala tunaffiru. Napa? Basyir apa? Yassiru wala tu'assiru, basyiru wala tunaffiru. Jong nak dakwah gawe gampang juga gawe angel. Saiki dakwah kan tiga angel. Apa nerangno ilmu ono podium regane 3 juta. Sound system entek 3 juta. Lha nerangno ilmu ra jelas manfaate akeh biayane.
Aku mulang jalalannya 200.000 bontek ora acara bengi iki. Oh, ilmu itu gampang, apa nerangno ilmu cek repot. Tapi ra nyindir biasa wae ora usah tersinggung. Apa nerangno ae. Lho tapi nek niati siar ki monggo, tapi aja niati ngaji ora kasil. Niati ngaji wis ngene iki, betul ngaji wis. Saya berkali-kali ngaji ya seperti ini. Karena ajarannya apa? Yasiru wala tu'asiru. Gawe gampang. Gawe gampang nerangno ya gampang, hitope ya gampang. Masyarakatnya digawe gampang, sing penting ora dosa. Sing penting mboten apa? Riyen Kanjeng Nabi pengen ngaji kadang sahabat ya jodoh turu nang masjid. Kadang Nabi nak kesuwen mbek ngenteni ya turu. Apa penyanton Nabi selawatan kok dinyek bubu sebelah. Mana ada dalilnya kalau sebelum sholat pujian. Kok ditakoki hadisnya malah repot kabeh. Tapi nak ana wong muni Nabi kok ora dinteni sahabat ning masjid itu keliru. Dhisik sahabat do ngenteni Nabi. Tapi aku ora roh, iku pujian ta ora ya ora roh. Aku ora direkamane. Lah iki serane takok ada hadisnya enggak? Padahal nak ana hadisnya ya ora iso maca. Iku tuwenang yang pede ta kok subhanallah zaman akhir kapan. Yang jelas sahabat itu ngenteni. Nah gara-gara ngenteni itu keturun. Ya rai-rai ngene iki nak ngenteni kan keturun. Mulane nanti takok, dongane iku ngaji apa? Dongane ngaji bismika Allahumma ahya bismika wa amut. Iku dongane ngaji. Ana sing protes, "Pak, dongane tiyang turu, Pak." Ya lah ya nak ngaji iku. Turu. Mulane takoki dongane ngaji apa? Bismika Allahumma ahya bismika wa amut. Mergo ngaji. Tuh. Tapi ini kisah nyata, ana wong alim mubalek ngomong ngono protes. Pak Yai, saya ini orang alim, banyak apal hadis. Gimana? Tidur pengajian itu sunat. Wah kaget gini, wah orang alim tenan. Orang alim tenan, kau joko loh, sing protes ini kau joko alim. Ya tawarai di sini, lagi pinter terus. Protes. Kenapa kok sunat? Kata Pak Kiai pengajian itu pertamanan surga. Di mana-mana pertamanan bikin orang ngantuk. Wah, Kiai nak merapat pengajian, datanglah ke pertamanan surga. Di mana-mana orang di pertamanan itu ngantuk. Ngantuk. Makanya anggap saja yang tidur itu ya di pertamanan surga. Tapi orang tua ilmu jenenge itu. Jadi mulane kula nu dadi kiai Gus lega atine sing ngrungokno yo monggo, sing turu yo monggo santai mawon. Ilmu ku cukup untuk menganalisis itu. Ilmu saya cukup untuk menganalisis itu. Kalau terang malih ya. Jadi Rasul itu semuanya di pusat kota. Makanya ada litung tiro ummal qura. Ya, semua Rasul itu di pusat kota. Orang oleh Nabi kok wong desa. Tapi desa-desa ini dikirimkan santri-santrinya. Sehingga kita kenal misalnya Sunan Bonang punya utusan Kalijogo. Kalijogo dakwah daerah Sragen, Boyolali sampai Jogja Menowo. Tapi aku ora rodo Jogja tenan pura. Tapi untuk Arwan untuk Solo 3, Boyolali, Sragen. Tapi Menowo untuk Jogja Barat. Terus Mbah Sunan Bonang punya murid Mbah Soleh yang sampai Sarang misalnya. Itu mulai dulu gitu. Sehingga saya termasuk orang yang bapak saya kandung itu. Hidupnya itu paling 2 kilo dari makamnya banyak Sunan Ampel, Mbak Ibrahim napa? Asmarokondi. Ya Sunan Ampel itu ketua Wali Songo, itu punya bapak itu di daerahnya bapak saya. Namanya Ibrahim napa? Asmarokondi. Nah, bahasa Arabnya Asamarkondi. Terus ini punya bapak namanya Jumadil Kubro, itu di Mojokerto. Karena logikanya tadi, ketika dari mana itu Thailand atau Jempo itu ke Thailand apa Myanmar? Apa Kamboja? Kamboja ya? Tapi saja ini rapati Kamboja, kok roh, nah ibu Kamboja, ya roh. Mau cempol lah, ya kalau nggak Kamboja ya Thailand. Atau kubu sebelah, ini angel teman redaksi ini. Daerah sebelah maksudnya daerah sebelah. Angel, orang ngomong sufi angel. Mereka harus terjustifikasi, penting itu nak paham ini wawahu alam. Kacau. Gayanya sopan, tapi itu pelemparan tanggung jawab. Nah dugaannya para sejarawan, saya termasuk yakin yang versi ini kan beberapa sejarawan itu kan macam-macam. Ono sing nulis buku profesi, biasanya rapati paham. Umpamanya nulis buku profesi bentuk royalti. Ono sing kiai alim paham sejarah tapi mau nulis wedi ra ikhlas. Biasane nulis ora untuk golek duit. Ono sing ora nulis ya ora paham koyo kowe, penting seneng kiai. Iku makame ya dhuwur. Ora penting seneng kiai. Nah keyakinannya banyak kiai itu Sunan Ampel itu lahirnya di Cempa. Jadi di bawah Ketuban itu sudah ada. Sama beberapa ibu putri Cempa. Karena Tuban itu pelabuhan kan dulu kan nggak ada akses kecuali apa? Pelabuhan. Maka turun di Tuban ya di desanya bapak saya. Makanya keluarga besar saya itu dulu ya masih keren lah secara silsilah. Nah maksudnya intisab ya, entah intisab gen maupun intisab nopo belajar ya. Intisab ada dua, ada gen, ada apa? Belajar. Nah, sama intisab nasab maupun intisab sabab. Ini penting saya utarakan.
Sehingga orang yang tidak nasab pun untuk barokah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitu tadi karena kullu nasabin wasababin mungqati'un yaumal qiyamah illa nasabi wasababi. Jadi wong sing wis gagal nasab ngene iki iku iso intisab Nabi lewat nasab sebab yaiku napa warasatul ilm apa? Warasatul ilm. Jadi kowe sekali ra alim istaqballahu minamikum taqabbal ya karim. Habib ora, ye ora, Gus ora, alim ora, sapa? Muhibbin, pecinta, penggemar. Kayak slangnya, kayak apa penggemar itu. Nah karena bapaknya Ibrahim Asmorokondi itu wali itu kan ya orang alim. Makanya dia ke Mojokerto. Karena tradisinya wali itu ngikuti Nabi, syaratnya Nabi dakwah itu di pusat kota. Zaman itu pusat kota Nusantara kan Mojokerto karena di situ ada apa? Majapahit. Jadi secara logika masuk akal kalau Mbah Jumadil Kubro itu makomnya di Mojokerto karena untuk mencari pusat kota. Paham ya? Jadi ini saya setuju dengan versi itu karena coro hitungan-hitungan alim itu masuk akal. Paham apa? Singgah di Tuban karena pelabuhan, milih Mojokerto karena pusat kota. Karena semua nabi itu litung ziro, ummal kuro, waman haulaha. Nah kemudian para nabi ini karena sentral di daerahnya, beliau untuk ke pelosok-pelosok kirim utusan. Itu disebut arsalna ilaihimus. Nah utusan minimal 2 karena biar ada temannya. Ono konco ngrumpi, konco rembukan. Nah dewean kan repot. Nah 2 ini kemudian ditambahkan 1. Fa'azazna bisalis. Terus sunnah keempat, biasanya dalam proses dakwah itu dibenci banyak masyarakat. Kemudian Allah selalu bikin 1-2 orang yang mau iman dari kampung situ. Ya, dalam konteks ini Habib An-Nat disebut wajah min aqsal madinati rajulu yas'a. Jadi polanya Allah ini akan terulang terus. Kalau kamu di dakwah di desa binaan maka yang nolak banyak, tapi selalu ada 1-2 yang menerima kamu. Nah ini yang awal 1-2 menerima kamu, insya Allah awal dari kebaikan segalanya. Asal kamu sabar. Dan itu harus dilatih. Dimulainya dari mana ya dakwah ilallah walillah. Tapi kalau motifnya sudah uang, akhirnya kita repot. Daerah ini prospek karena ngerti HE kiai. Daerah ini ra prospek ora roh HE. Akhirnya sing ora prospek udah mek sugihan di ritual sing kejawen sing cara dohir sirik dijauhi para kiai. Bareng diserang kubu sebelah kene bengok. Nah kelakuan kok ngono iku apa-apa dan paham ya. Jadi kita ini sudah salah kaprah. Jadi dakwah ning daerah prospek ekonomi maksudnya. Tapi orang gelem dakwah ning daerah bina. Lha kula gak ada cerita niki demi napa demi kebenaran kelengkapnya. Di Pasuruan itu ada desa namanya Cowek. Itu dulu bapak ke sana itu pakai truk power. Truk power. Itu kampung situ riyen abangan. Saat ini termasuk menjadi kampung terbanyak hafidnya. Terbanyak hafidnya. Itu sekarang saya teruskan sudah jadi kampung yang maju itu hafid terbanyak termasuk terbanyak itu di situ. Itu dulu bapak ke situ numpak truk power. Nah, truk power iso munggah. Sama singkat kecilnya dijak ke sana. Terus sekarang yang dulu dibina bapak saya sudah dibutuh. Sekarang saya teruskan. Saya masih dakwah di sana. Kadang ya doawan ke saya. Terus keren. Mulane kalau nanti saya ya perlu tak ceritakan. Saya masih punya desa binaan di Kalimantan di beberapa daerah itu santri yang ngaji di saya tak bina karena tadi ada yang di sentral. Misalnya saya di Jogja gini namanya sentral. Kemudian ada yang dikirimkan ke desa-desa apa? Bina. Dan itu cukup delegasi karena kalau kiainya induk ikut nguyur ning kono, engko terus kene kosong. Kadang tuh wayuan tok ora binaan. Ya ora apa-apa halal, tapi kadang ku binane ra kasil tapi wayahe kasil ya wong akeh ya macam-macam. Kowe ora usah protes. Engko nang protes ustaz juga manusia, jawabe ngono ustaz juga manusia. Intinya itu menjadi inspirasi Rasulullah kemudian bikin dakwah tadi. Makanya Rasulullah ketika sugeng rungokno Nabi jelaskan pada akhirnya di mana? Medina kan. Anggap saja Medina itu ya Umayyah Qura. Tentu Umayyah Qura pertama itu Mekah. Terus kampung kedua Nabi itu di Medina. Saya beri contoh ya. Attab bin Usaid diutus di, ada yang baca Asid, diutus di Mekah. Ali, Abu Musa al-Asy'ari, kemudian siapa tadi? Mu'ad, itu diutus ke mana? Yaman. Terus beberapa sahabat diutus ke Ethiopia, ke Habasyah. Itu malah banyak sekali, termasuk Sayyidina Utsman. Banyak, paling banyak itu yang delegasi ke mana? Habasyah. Tapi ada yang cerita itu pasnya enggak Ethiopia, sekarang sudah jadi negara sendiri, Eritrea atau apa namanya. Tapi ya masih wilayah apa? Ethiopia. Sekarang ada kampung yang jan dulu sahabat di situ, namanya kalau nggak salah Eritrea, tapi ya daerahnya mana? Ethiopia.
Terus ada beberapa sahabat yang zaman itu sudah ke Syam, Syria, ke pokoknya Syam, bisa Syria, Libanon, Yordan, Palestina. Jadi dulu Nabi itu nggak berhenti mengirimkan delegasi. Dan rumah tenan ini. Dan delegasi ini Nabi kalau ditanya, lalu gimana nakdi ya Rasulullah? Lalu ketika saya ada dekat jenengan, kalau ada orang tanya hukum itu saya pakai apa? Kata Nabi ya bi kitabillah, kamu panduannya ya kitabullah. Kalau ndak fa bi sunnati Rasulillah. Kalau ndak al-khikil asbah bil asbah wan nadir bin nadir. Ya mirip-miripkan, yang mirip ya mirip, yang mirip ya mirip. Sehingga Imam Suyuti itu punya kitab namanya Al-Asbah wan Nadhair. Jadi cari kemiripannya. Apa? Misalnya begini, rungokno tenan. Hukum itu kan mesti ada master. Ya kalau kamu menjadi pakar fikih itu hukum itu mesti ada master. Master ini kemudian menelurkan furu'. Nah furu' ini kalau dalam fikih disebut hadal hukmu mufarra'un ala kata. Hukum ini dicabangkan mengikuti indukan ini. Misalnya begini, rungokno awas kan. Misalnya hukum begini. Tak warai. Engkau ketara ke pinter ta ora? Mergo aku jek berharap ke pinter. Ana wong iku jimak bojone ning wulan Ramadan. Rino. Napa? Rino. Hukume piye? Jimak bojo ning Ramadan hukume batal ora? Batal wis. Pinter seneng pinter separo lah. Kemudian jimak bojo ning wulan Ramadan itu hukumannya berat. Yaitu kafaronya selain qada harus merdekakan budak atau puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau ndak memberi makan orang 60 orang miskin, satu miskin untuk orang satu mut. Pokoknya berat hukumannya. Disebut tidak kubro. Lalu menurut Imam Syafi'i, pelanggaran dengan sanksi seberat itu adalah hanya untuk jima. Sehingga kalau kamu batal lewat makan, ya tidak kena hukuman seberat itu karena makan tidak jima ya tidak makan. Cara cangkem elek wis suwe bah, jima ra makan ra jima. Cara cangkem elek. Mergo jima dianggap terlalu seru, meskipun halal dianggap seru. Cek kurang ajar ya poso-poso batal demi jima bojone. Ya tentu iki contoh bojo ayu ora kepikiran. Ya coba bayangno mosok lho Gus, ngempet sedina ra kowe bojomu elek dadi ra bayangno kowe. Kowe kok coba bayangno ambek awakmu to. Iki bayangno iki wong Arab mangane daging, ki mangane mendoan. Mendoan tempe apa meneh? Apa sing tahu apa badem yo? Tahu susur terus apa? Jaga terong yo mesti subhanallah. Ora iso dikiyasno. Wis mangane mendoan bojone elek ora ngarah kecelakaan ngono. Iku bayangno wong Arab mangane daging bojone ayu. Wis sak Mustafa khusus lah cara wong Arab sing ayu bangin. Wis ora iso ngempet tak jamin. Posisi gelem halal. Jadi kau coba yang awakmu dhewe sing mangane napa? Mendoan tahu susul kan. Jadah. Iku rasa reten sak apik. Kulo pertama mangan jadah iku kaget. Kulo niku kan rada kiai lho. Rada kiai iku nak mangan niku golek sing gampang. Bar jadah tak pangan kelet kabeh bingung. Sesuai ning Jogja kulino. Kenapa dhisik ora kulino mangan yang seperti itu. Sesuai saiki kulino. Alhamdulillah ora tau keleleden. Pertama keleleden. Aneh daerah kula kan apa? Aneh. Pemene jenenge jadah kok elek. Ya rata maknane jadah. Jenenge tok sing elek, rasane enak. Maksudnya jadah ketan sing enak ora mbok terusno. Zaman hoax ini bahaya nek gak diterangno detail. Rumah tenan iki tak latih alim ya, mergo ilmu barokah. Kulo untuk barokah ulama-ulama sing mun kapundhut maupun sing ijek sugeng. Sehingga dari Imam Syafi'i ya jima itu tidak makan itu tidak. Nah, oke, kita setuju. Karena jima itu dianggap terlalu serem. Napa? Ya serem tuh misalnya gini, kowe bertamu gone rugen, terus mangan segone kan normal, terus pamit. Kan nyelek kamar aku jima bojoku. Kurang ajar ta, tamu ngene kurang ajar ta. Ya kurang ajar. Tapi cara pikiran Imam Malik, ini mazhab Maliki. Kenapa hukumannya seberat itu? Kenapa hukumannya seberat itu? Karena hadku hurmati Ramadan min ghairi udrin syar'iyyin. Melecehkan Ramadan, tidak menghormati harkat Ramadan dengan tanpa udzur yang syar'i. Sehingga kalau kamu makan mie atau makan sate atau makan jadah tanpa udzur syar'i, tanpa sakit, maka hukumannya sama. Karena dianggap melecehkan Ramadan tanpa udzur syar'i. Imam Malik cara berpikir, memangnya jima bojo statusnya haram kan tidak zina. Jima bojo status halal apa haram? Halal. Bedanya apa dengan makan? Kejima lebih mangan bedanya apa dalam hukum halalnya? Sama kan? Kenapa hukumannya berat? Padahal jima itu halal. Karena hakku hurmati Ramadan min ghairi udzrin syar'iyyin, merusak kehormatan Ramadan tanpa udzur
syarak sehingga dihukum seberat itu. Kalau gitu tidak harus jima, makan ya sama, rokokan ya sama, apa saja sama. Paham ya? Ya sudah seperti itu, namanya al-hikin nazir bin nazir wal asbah bil asbah. Maka menjadi lazim dalam hukum fikih ketika sesuatu disebut itu mewakili yang lain, yang semakna, disebut kias. Saiki wong malah gergak sunnah Nabi keliru. Sunnahnya mana? Sunnah mbahmu. Zaman Nabi Sugeng wis ana kias. Justru Nabi menyuruh kita pakai kias karena sunnah itu tidak cukup. Kenapa tidak cukup? Karena Nabi yang pernah dilakukan Nabi tentu jumlahnya terbatas. Mau tidak mau dalam hukum terkini kita pakai kias. Saya sidik-sidik orang oleh kias kudu sunnah. Maka untuk melawan seperti itu saya kudu cangkem elek gerem. Tapi cangkem elek kerapi ulama kok cangkem elek. Malah tak wakil lo kowe sing wis pantes cangkem elek. Kalau di murid cangkem elek kan ya kok kowe ngono maksudnya ditakoki. Gimana hukumnya salaman setelah sholat? Oh enggak ada tuntunannya. Bid'ah. Jare sing sitok kubu sebelah mau carane. Jare sing santriku ya rada kurang ajar kok kowe ini. Jare santriku ya tidak usah dihukumi bid'ah, biasa saja. Mana ada di fikih hukum biasa saja? Ya pokoknya biasa saja. Alasannya apa? Kamu setelah sholat ke kamar mandi boleh enggak? Boleh. Kamu setelah sholat kencing boleh enggak? Boleh. Ke kamar mandi kencing boleh. Lalu nyalakan HP boleh. Nah kenapa kalau salaman enggak boleh? Bedanya apa dengan nyalakan HP? Waduh cangkem elek. Iya cerita cangkem elek. Maksudnya itu akhirnya satu-satu yo. Satu-satu. Lah kula sebagai kecelok wong alim do takok aku, dua-duanya takok. Cara jenengan sepundi? Padha nganggure ya mrene ngono. Lah kok saged Gus? Ning dinggon argumentasi hukum kok ketemu pangeran debat, ben pangeran sing mutusno. Karena niku sepadha lucune. Padha lucune lho wong padha nganggure debat ngono lha opo? Nek wong parek pangeran, bar salat ben nguyo timbang nguyo ning masjid. Sing kepengin salaman nggih monggo salaman, ora mbek wong ayu mbek Rugen Mustofa udah ape sahabat nang padha. Ya monggo. Sing ape jagungan nggih monggo, biasa wae. Sementing nak bar salat bar salam wis aja salat meneh, engko salat bak dia. Jadi dulu Nabi malah nak bar salat mesti omong-omongan. Mergo kesunatane memisah salat fardu dan salat sunat. Maka lakukan sesuatu, di antaranya merubah tempat duduk atau ngendikan. Jadi dulu itu enggak terikat. Iya, ngono iku jenenge kias. Kalau kamu bersolat, boleh enggak kamu setelah sholat nyalakan HP? Ya boleh. Boleh enggak setelah sholat nge-SMS orang? Ya boleh. Kok enggak dihukumi bid'ah? Kenapa salaman tok yang tersangka? Nah itu kias. Tapi kalau terus mendingin berhubung sama-sama enggak ada dalilnya, milih yang enggak salaman. Tepaan pinggirnya kira cocok. Ya, tapi ada ngono jujur. Yang ini enak cocok salaman, ora cocok ora usah. Malah angel meneh kan hukum ngono kan. Tapi susahnya apa sih kita tidak ngomong seperti itu? Sing salaman yo keben, ini alam demokrasi. Saya salaman yo keben, ya biasa aja. Wong bar salat itu perintah pangeran eling pangeran. Ya sudah. Ono sing eling pangeran lewat salaman, ketemu wong mukmin. Ono sing carane eling pangeran nduwi lu terus maca tasbih. Ono sing nganggo tasbih bid'ah, nganggo drijine. Ya monggo sementing aja misoi wong. Susah ya apa sih? Parah sithik maksudnya ilmiah sithik. Nah sekarang kita bedai, kayak saya ini mazhab Maliki apa Hambali, apa Syafi'i, mau ada bedaan mau. Maka terus diputuskan kalau nggak ada sunnah Rasul maka al-hikin nazir bin nazir, hukum sing mirip-mirip. Sekarang begini misalnya contohnya, saya berkali-kali cerita ini anekdot tapi nyata. Ada seorang alumni pengganti nabok ibu Juni, nabok itu kan dengan tangan, nabok dalam bahasa Jawa dengan tangan kan. Bareng dia ini dilapuri, kan kan jogeman nabok ibu Juni. Gang Rongulan bojone Rugen lapor aku, Gus sakniki mboten nabuki, nyadui. Bareng Rugen tak jawab, "Ben, kok cek nyadui piye?" Jare sing haram nabuki, Gus. Sakniki tak leh nyadui. Terus aku mending ngene, "Yo aja nyadui." Gang Rongulan bojone lapor, sakniki ngidoni. Hanya karena terjebak tekstual, apa? Tekstual. Berhubung nabuki tidak nyadui, kalau nabuki haram nyadui ra mesti haram, itu terjebak apa? Tekstual. Coba kalau dia waras sedikit, makna haram naboi itu menyakiti. Seorang lagi, makna haram naboi itu, maka nyadui juga sama, ngidoli juga sama, ngembar nganti utang-utang tonggo yo sama, karena itu sakit loh perempuan utang-utang itu. Pemilihan di cerdas ngono, terus bertakoi, sunnah rasulnya mana? Baru saya. Ya malah nak pangeran ngendikan ning wong tua mau fala taqul lahuma uffin. Jangan katakan hus, terus dia mendingin jancuk bapak. Loh, kok mending jancuk? Kan tidak ufin. Waras orang mesti mendingin. Gue mesti mendingin orang.
Maka sebetulnya zaman Nabi itu sudah ngendikan al-hikin nadir benadir. Sehingga kalau orang tua haram dikatakan hus, maknanya haram disa. Itu yang maknanya sejenis maka sah. Jadi mulai dulu kias itu ada, meskipun ya tentu jangan kebablasan. Misalnya yang tanpa ilmu itu kias yang kebablasan. Maka ini penting sekali ngaji. Nah, para delegasinya Rasulullah dulu dibekali gitu. Sayyidina Ali ditanya terus kaidahnya yasiru wala tu'asiru basiru wala tunafiru. Bikin mudah, bikin ceria, jangan bikin susah. Bikin gembira, jangan bikin susah. Mulane kalau ngaji seneng guyon. Perkara ini kowe wis sumpek ning omah, rai-raimu wis rai sumpek. Lah wis sumpek ning nggon ngaji, disumpekno pisan. Kan sumpek double. Stres malah ngel-ngel wong. Jadi tidak guyon nae ben rileks, lali utang sejenak napa. Mereka nak dawe Nabi jelas basiru beri berita gembira. Soale teko ngaji ra paham lah swarga, wis pokoke kayak berita gembira. Mbok tenan mbok ora sok ben kok. Cocokane sok ben. Ya agak-agak tenan, aku ikhlas ya tenan. Mulane cara kiai-kiai kuno nak ngakali. Yo kowe ngaji mbek aku mesti swarga, asal ikhlas. Ono tambahane ono asal ikhlas wae. Jadi saya ulang lagi ya, kias itu nggak bisa dihindari karena yang dialami Nabi itu hanya jumlahnya terbatas. Lalu sahabat tahu ini hukum ini ikut partai ini partai ini. Tahu karena al-hikin nadir bin nadir wal albah bil asbah. Tadi Imam Suyuti ngarang kitab al asbah wan nadzair. Jadi cari mirip-miripnya. Misalnya gini, tak beri contoh. Aku sholat gini ya, Allahu Akbar. Kemudian ada setengah upo, bukan sampai satu, setitik, tilik terus kelek. Itu kecelok makan apa kecelok keuntal? Loh, cilik kelek. Kecelok makan apa kecelok keuntal? Keuntal. Maka potensi tidak batal itu tinggi. Tapi nak upo sitok ning tangan buat jupo. Wes sholat maksudnya, terus mbok lebokno. Iku keuntal apa mangan? Mangan. Jadi akhirnya kita bedakan mana yang amdan, mana yang sahwan. Sehingga yang amdan meskipun kecil, hukumnya makan. Kalau makan berarti membatalkan sholat. Tapi ning bab tamu, sholat itu batal dengan makan. Tapi ning bab tamu, jong tamune kayak no mangan, tamune kasih makan. Terus bukai uposito. Ini di bab sholat sudah makan namanya. Paham ya? Neng bab sholat, sing darani mangan batal lu saupo apa kudu sak piring? Saupo. Nah ning bab nyugoi tamu, sak piring apa saupo? Sak piring. Sama-sama istilahnya makan, tapi orang akan tahu konteksnya. Makanya dibutuhkan kontekstualis muqtadul hal, bukan sekedar tekstual. Nah, sekarang orang malah mau didorong supaya terlalu tekstual, ya tidak bisa. Apa ngajak goblok bareng? Lah nak nuruti bid'ah kowe ngaji bid'ah, mana ada Nabi wa tafsir Jalalain. Wong Jalalain romono. HP Nabi ora tau nganggo HP. Pomene iki anak tambah ora tau. Partai, zaman Nabi apa ono partai ngene. Sesuai tak takoki, lha kowe salat kok ning Indonesia, Nabi ora tau salat ning Indonesia. Malah panjang kan kalau diterus-teruskan. Maka kita hanya ngambil Nabi ku sholat itu sujud ning Allah Subhanahu. Maka yang penting itu sujud. Nabi ketika sujud itu baduke sak ngisore aliyah, sak ngisore bokong. Maka syarat saya sujud itu dari ulama-ulama bokonge kudu sak dhuwure baduk. Oke. Tapi tentu itu contoh kondisi normal. Lah saiki misalnya ana wong sujud delalah nggone ndas iku tingkat. Tetep sah ta ora? Kaya sujud ning gone daerah-daerah sing kaya ning Arab lho, nek saya haji sujud ning bokong. Ya sudah, jenenge darurat itu tidak kondisi normal, selalu istisna dalam keadaan darurat. Makanya ketika Imam Ghazali saya masih ingat betul, umumatus syar'i makhsusatun bima naqalahu ulama uddin. Wapalo. Nak ben darani wong alim, utawa ya alim tenan, utawa ibu-ibu pokoke penting ngapalno. Ya umumatus syar'i makhsusatun bima naqalahu ulama uddin. Utawa bima naqalahu ulama uddin sami. Sesuatu yang umum dalam redaksi syariat pasti ada istisna. Yang ulama itu tahu istisna itu pengecualian. Misalnya begini, saya ngomong gini, nyekel bojone wong haram ta ora? Jawab ya. Jawab kan, nyekel bojone wong haram ta ora? Haram mutlak apa ono pengecualian? Haram mutlak. Kemudian ayo kan tambah haram. Lebih haram. Tapi tetap meskipun itu tidak diungkapkan ulama, semua ulama ngendikan nyekel bojone wong haram, haram besar. Ya selain haram rawan dibaca, nak bojone mudura. Ya haram plus rawan dibaca. Tapi misalnya terus berdasar pegangan itu, sono bocah ayu kelintir yang selokan, terus bebaro, kok bebarokin haram kus, yo mati lah tuh.
Meskipun tanpa istisna orang tahu dalam konteks seperti itu pasti istisna. Paham ya? Ad-darurat tubihul, maka harus kamu selamatkan. Lah anak wis selamat kok ijek cekel. Iku mulai batas ini. Meskipun takbirnya tadi haram memegang perempuan, haram melihat perempuan. Ada aturannya. Maka ulama kemudian membuat beberapa pengecualian. Haram melihat perempuan kecuali untuk kesaksian, untuk mulang, untuk mergawe. Untuk mergawe kalau wong soleh lah nak haji, gelem ra gelem ndelok pramugari. Kan ana pramugari kok Mustafa jenggoten-jenggoten. Kepengen wong Melayu tapi. Gelem ra gelem kan kedelok pramugari, tapi ya sekadar muamalat. Nah, saiki terus ana canom nakal. Gus kula ndelok cah wedok tapi muamalah ngopi. Waduh iku perkara. Sing muamalah ngopi ngene lho, ana kiai soleh lunga maro Jakarta, kepengin ngopi terus mandek, kebetulan bakule ayu, lha iku halal. Mergo niate ngopi kebetulan bakule ayu. Nah kowe kan mbok bidhe, mana bakul sing ayu? Terus mbok parani, lha iku beda. Yo, dadi beda kok. Nak kepengin halal yo. Kowe iku maro Jakarta yo. Kapilah-pilih terus ngantuk ngopi, kebetulan bakule ayu. Terus ngopi sak kadare, umum ngopi 10 menit ya tetep 10. Itu insya Allah halal. Tapi nak aku bidik sekian titik, terus kamu menentukan arah ngopi di mana. Itu masuk muamalah ya tetap. Ya terus nodi. Jelas itu gitu. Karena tadi umumatus syar'i maksusotun bimana qalahu ulama uti. Jadi meskipun takbir itu umum, misalnya gini. Misalnya ini contoh gampang. Siapa saja yang membunuh orang mukmin, maka dia masuk neraka selama-lama. Bunuh orang mukmin. Redaksinya wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajazaa'u jahannamu khalidan fiha. Lalu ada eksekutor kisos. Saya ulang lagi, eksekutor kisos. Misalnya Ruhin bunuh Mustafa yang amdan. Kan kena hukum kisos. Kemudian eksekutor ini bunuh Ruhin. Ini masuk ayat itu enggak? Enggak kan, karena dia bunuhnya karena tugas. Padahal ayatnya tadi siapa aja yang membunuh orang mukmin. Padahal eksekutor juga bunuh orang. Tapi kan enggak bisa masuk itu. Paham ya? Terus ada lagi contohnya, kita alat fikih, ben pinter, ya ben pinter, atau ibu pinter, gak apa-apa mantas sababi komen bahwa minggu, ibu pinter, insya Allah ditulis pengiran, ya pinter, pengiran itu gampangan, pengiran itu partai politik, husnudonan gampang pengiran. Jadi orang uang ibu soleh ya ditulis, bukan karena Allah nggak tahu, piro-piro sing di ibu wong soleh, nasi ibu katoan cekak nirung barat malah repot, nggak paham ya? Misalnya orang uang ralim kok serbanan kayak protes, apa-apa, nangi wong barat katoan tok malah repot, wis ngono ae makome cek ngono mau. Contohnya meneh. Jupuk barange wong tanpa pamit haram ta ora? Haram. Wis yakin? Saiki ana buadir gedhi terus sing iso nyelametno iku jebok pohon pisang tanggamu. Terus kowe haram nek gak pamit. Mbok golek wonge ora ono badir-badir. Ki sedeng mati. Iku wajib ngetok tanpa pamit. Sing duwe wajib ngekeki izin suatu saat konangan iku. Nah nek nuruti fikih kudu izin, nah, tapi hukum ini maksusoh ditertentukan dalam kondisi normal. Nah kondisi normal langsung kayak ngetok, wet mau terus bawa gue ngelangi, itu halal tanpa izin. Nah kecuali ini butuh om sitok, mumpung untuk izin ngetok 5. Sing 5 ben sing duwe kuwapok. Ya kurang ajar lah dul. Maka kemudian ulama menyusulkan kaidah ad-darurat tubihul mahdzur. Dalam keadaan tertentu ini boleh. Nah artinya gini, nggak bisa sidik-sidik sunnah Rasul nggak bisa, karena yang pernah dilakukan Nabi jumlahnya terbatas. Maka al-hikin nadir bin nadir, yang mirip-mirip ini disamakan mirip-mirip ini, yang mirip-mirip ini disamakan mirip. Makanya, nah kemudian ada hal-hal yang kita tidak pernah tahu persisnya, kayak kasus tadi orang jima istrinya di Ramadan. Cara pikiran Imam Malik, illatul hukmi adalah hadku hurmati Ramadan biwiri uzrin syar'iyyin, maka makan sama minum. Cara pikiran Syafi'i ya ndak, kalau jima ya jima saja, jangan yang lain. Kesetuju nih. No, pikiran rodok beling, pikirannya wong Hanafi. Khilaf ya, khilaf itu rodok beling. Rodok beling ya nih, misalnya kayak poso-poso kok luwes banget. Moka wedi kena hukuman niku. Tapi kayak Hanafi ta Syafi'i ya ngaco. Apa ya rasa Syafi'i ra Hanafi, modho ra paham ya. Hanafi apa Syafi'i? Syafi'i apa Hanafi? Kan bener ta cilik milih sing mburi. Ayo Syafi'i ta Hanafi? Hanafi tak Syafi'i? Bulan Bali ini wajah Syafi'i. Nah cara orang Hanafi ini, kau nak lesu banget kan? Kau muka langsung wedi apa? Kena sanksi berat. Cara Imam Hanafi, khilai ke lungo. Jadi lesu tak, iya awas kena beli. Langsung dia berarti beli nggak sih ngajar.
Allah masuk seling wah sowan Gus Bahan. Kan aduh. Nah, delok penyanyi dangdut kan gak untuk rukhsah. Karena rukhsahnya syarak hanya untuk taat. Jadi nak niatem delok dangdutan kan gak untuk rukhsah. Wah, Allah masuk banget. Cara ngene kan, wah sowan Gus Bahan. Karena sowan kiai kan ibadah. Nah, ketika kowe niat sowan gue musafir. Musafir wis ning giwangan ngopi. Ya wis. Iku khilayo. Tapi kok ya pengiran tetep perso. Iku kabare ngene, Mas kabare. Sampeyan ampun rokok dilepokno tong. Sampai malaikat ditendang. Protes. Lah kula mboten ati dosa ampun rokok, gak ngelebono tong. Jadi kok adu khilah-khilan mbek malaikat. Jadi nak sing ra khilah ya tapi ya masuk akal dari Abu Hanifah wis ngene ae nak kepeksane kepeksoke lesu. Kan sebetulnya syariat itu gampang, nak lesu banget sampai membahayakan fisik. Gak perlu ngolah kan kamu statusnya famang kana minkum maridon awala safar dengan vonis medis bahwa kalau kamu tidak makan pingsan misalnya cukup sudah boleh buka. Paham ya? Syariat itu luas. Makanya saya ulang-ulang lagi umumatus syar'i maksusatun bimana qalahu ulama uddin. Meskipun nas itu umum, ulama tahu catatan-catatannya, aturan. Jelas ya? Jadi saya mohon sekali, makanya anak kitab namanya Al-Asbah wan Nadhir. Jadi misalnya Nabi melakukan sesuatu, kita cari mirip-miripnya. Jadi misalnya Nabi kirim utusan ke Yaman, berarti Nabi di sentral dakwah, kemudian kirim delegasi ke kampung-kampung tertinggal. Ya kamu jangan harus Yaman. Misalnya di sini bisa Sragen, Boyolali, Jogja, Rembang, apa saja. Tidak harus Yaman. Jadi ngambil sunnahnya bukan Yaman. Aku saiki kok misalnya orang Indonesia kirim utusan yang Yaman, yo kalah alim le dul. Ning kono saya itu Umar Hafid orang alim-alim aku mbok kirimi utusan. Jadi niru Nabi dulu ya dakwahe kirim utusan yang Yaman. Mbahmu ngono karwan Yaman saiki malah gudange ulama. Said Abdul Haddad wong Yaman, Said Umar Hafid wong apa mbok dakwahi kiai pesolatan. Apa mbok ulang primbon. Lah nek nuruti sunah Rasul zaman iku tugasnya ning ndi? Sembrono. Maksudnya Yaman zaman itu maknanya nyuwun sewu daerah tertinggal zaman Nabi. Lah saiki wis dari pusat Islam. Jadi saiki Yamane diganti koyok moro dakwah ning daerah tertinggal. Ora kok Yaman sing saiki. Lha iku jenenge Al-Ibn Nadir bin ya. Kanjeng Nabi dikandani pangeran, ngene lho mat, nek dadi nabi suwe ning Mekah atau ning Madinah, tapi ada delegasi di beberapa daerah niru peristiwa Nabi Isa. Iku jenenge wadrib lahum matalan ashabal qaryah. Paham ya? Ah, pokoknya yasinan sampai paham. Seneng aku murid pinter-pinter seneng. Muni paham. Nyenengno guru ku ibadah. Tapi nek kira paham muni paham bodoh niku dosa. Dadi ganjarane sitok nyenengno guru, dosane sitok bodoh. Tapi tetap berarti ke ganjaran iku ditulis 10. Elek ditulis sitok, berarti badi 9. Ya kan al hasanatu bi asri amsaliyah, berarti piro? 10. Bodoh ni ditulis sitok, berarti cek piro? Cek badi lah, cek badi. Ini hadis bukan kira oleh bantah. Ya, pokoknya agar manja bil hasanati falahu asyru amsaliyah, wa manja bi sayyiati fala yujza illa misal. Iku Qur'ane ngoten, hadisnya jelas. Nah, apik ditulis pinten? 10. Iku wae 10 minimal kan. Nak tepaan nama lemah apik banget ila sapi mi'ati difin ila atafin kasiro dilipatkan 700 sampai ila atafin apa? Kasiro. Mun kula terusno. A'at takhidu ana ta ngalap sapa ingsun. Bil hamzatani tetep gambar loro min rumah takodam. Maksudnya iso tasil iso tahqiq. Fi angdartahum bahwa ta'ata itu istifham di mana nafi kan maknane nafi min dunihi saking liyane Allah ghairihi tegese liyane Allah. Aku ngalap alihatan mosok aku iku mbok kongkon ngangkat alihatan ing pangeran asnaman tegese pira-pira pangeran sing iyurit nilamun ngersakno ning ingsun sapa Ar-Rahmanu Allah sing Rahman bidurin kelawan bahaya la tuhni mongko ora nyemugeno aning sang ingsun apa syafaatum syafaate asnam. Masa saya disuruh menyembah berhala yang kalau Allah murka sama saya berhala itu tidak bisa berbuat apa-apa. Karena memang tidak bisa apa-apa. Podo-podo nyembah ya zat yang bisa melakukan apa saja, yaitu namung Allah Subhanahu wa taala. Allati kang za'amtum harang nyangka sira kabeh ing aliyah wa sangka sian ing manfaat. Padahal gak ono manfaate sama sekali berhala-berhala iku. Wala gitu lan ora iso nyelametno sapa para berhala ning ingsun. Utawa wala gitu sifatu aliyah disifati lafat aliyah. Ini saat temen ingsun idzan nalikane nyembah berhala. In abadtu tegese lamun nyembah ingsun kira wa ing liyane Allah. Iku lafi dolalin, iku ing dalam kesesatan, mubinin kang jelas, bayinin tidak jelas. Kalau saya menyembah selain Allah, pasti sesat. Sekarang menyembah selain Allah mesti sesat. Ini saat temen ingsun iki dawuh Habib An-Najjar. Ini saat temen ingsun amantu iman sapa ingsun biro bikum lan pangeran sira kabeh. Fasma'u mongko ngrungokno sira kabeh ning ingsun.
Ini bukti ya bahwa kebenaran itu harus dimaklumatkan ya. Jadi kebenaran itu harus apa? Dimaklumatkan. Karena ketika Habib An-Najjar sudah benar, saya iman kepada Allah. Allah adalah yang Tuhan hakiki. Fasma'un, dengarkan ini. Karena semua kebenaran harus disampaikan. Jadi gak boleh kebenaran dirasakan diri sendiri. Makanya kalau sama Jalalain ya tak sampaikan lewat ngaji seperti ini. Karena menyimpan ilmu itu dosa. Sampai tinggal menerima, gak paham buang kuning orang rungono ora paham. Paham ya? Alhamdulillah. Mungkin kalau amatur pengiran Gusti pun do paham alhamdulillah. Ini satu meneng sun aman tu iman ingsun pira bikum lan pangeran sira kabeh fasma'u mongko ngrungokno sira kabeh ingsun. Ya seperti ini. Ayat ini kan tentang orang Antokiyah, tapi kita bisa meniru bahwa kebenaran harus disampaikan meskipun di depan orang yang kadang belum menerima. Nah, ini kaum ini kan belum menerima. Ya betul. Toh tetap disampaikan. Oh, kalau gitu kebenaran harus disampaikan meskipun pada kelompok yang kadang tidak menerima, enggak apa-apa. Keputusan apapun pasti ada kelompok yang tidak menerima. Wis punane ku mulane biasa wae ora usah serius. Untuknya dia ada yang menerima, ada yang tidak terima. Ya biasa wae. Ono sing darani kowe bodoh, sing darani pinter, sing anggap pinter anggap ae bener, sing darani bodoh. Oh, ono gampang kan. Utawa kowe nak tawadhu sing darani goblok iku bener, sing darani kok pinter. Kowe milih ndi? Wis tas wong nganggur, mikir ngono iku wong nganggur. Mestine wong iku pikirane namung setunggal diridani Allah napa mbok. Mulane latih, urip nang donya mung sitok kan golek ridane Allah sepurane iku wae sing mbok pikir. Lah opo kowe mikir liya-liyane? Ruwet. Pikir niku mawon. Sale kula ngaji tak pikir entuk ridane Allah ta. Ora usah mikir santri rohae guru, itu rohae cek orang tuh ridane Allah selesai, napa? Kok repot dunya, repot. Mesti di dunya pangeran, kok mikir ridane manungsa, pusing. Mikir ridane napa? Pangeran warido kamat lubi napa? Warido kamat lubi. Soale melane dongane ulama-ulama di selakal hamdulillah radita walakal hamdu ba'dar ridho walakal hamdu hatta tardo. Ini dibolak-balik sampe mawon manane ya Allah. Kulo suwun jenengan ridho teng kula. Segala puji bagi engkau hatta tardo sampai jenengan ridho teng kula. Walakal hamdu ba'dar ridho. Walakal hamdu hatta tardo. Semoga ini ngoten orientasi ulama riyen. Makanya dawuh Sayyidina Umar, dawuh ulama-ulama, wong sing kepengin ora mati suul khotimah kon maca napa tiap pagi napa raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyu wa rasulah. Jadi setiap hari kita memperbarui perjanjian, ya Allah saya sudah puas engkau sebagai Tuhan. Saya puas sepuas-puasnya bahwa engkau yang sebagai Tuhan. Kalau yang jadi Tuhan tidak selain engkau, wah kacau dunia. Sehingga orang itu terbiasa ridho be Allah. Untuk rezeki ini ya senang ditakdir sujud ya senang. Sehingga kita ketika sujud itu luar biasa. Karena itu kenangan terbaik kita di akhirat. Rumang samu kenangan terbaik di akhirat itu jadi pengamat. Sebenarnya di syuting akhirat itu omong terus. Kowe takoki pangeran, kenapa kan dunia omong terus? Padahal dunia sing ngatur aku, gak iso jawab. Tapi aku di syuting pangeran zaman yang dunia sujud. Wah keren, wah keren. Kenapa ke sujud? Terang arah pangeran takok ngono. Mergo sadone manusa niku napa sujud. Maka kenangan terbaik kita di dunia adalah apa? Sujud. Makanya Rasulullah kalau muji sujud sampai ngendikan hatta takuna sajdatu khairan minad dunya wa ma fiha. Pada akhirnya nanti kamu ngakui bahwa satu sujud lebih baik ketimbang dunia dan karena itu identitas kita, status kita. Sujud adalah identitas kita, status kita. Makanya kenangan terbaik kita di dunia adalah pernah apa? Sujud. Ya sudah itu saja. Yang lain-lain itu variasi. Bahkan kita cari makan supaya kuat sujud. Boleh konco ngaji semakin yang sujud sama Allah banyak. Mulane apa? Sujud ma'as sajidin. Kita cari komunitas yang sama-sama sujud. Ini saat temen ingsun aman tu iman ingsun pirobikum lan pangeran sira kabeh fasma'u mongko ngrungokno sira kabeh ingsun isma'u. Tegese ngrungokno sira kabeh kauli ing ngucap ingsun. Zaman iku faro jamu. Mongko padha ngantemi watu sapa ngakeh ing Habib An-Najjar fama ta mongko kapundhut sapa Habib An-Najjar. Ila dindawono lagu maring Habib An-Najjar inda mauti nalikane kapundhut Habib pas kapundhut malah sama Allah didhawuhi udkhulil jannah. Udkhul mlebu sira al jannata ing swarga. Nak tengene yasinan langsung qila udkhulil jannah. Wakilan didhawuhna pengene dakhala manjing sapa Habib An-Najjar ing jannah hayan ing zaman urip. Jadi zaman sugeng wis langsung dilebokno swarga. Ini keistimewaan. Jadi tidak ada proses mati langsung apa? Dimasukkan apa? Swarga. Tapi qila ya. Qila itu tidak valid. Yang valid ya qila lahu inda mautih. Tentu umumnya yang mati dulu baru masuk surga. Qala dawuh sapa Habib An-Najjar ya harfu tambihin de huruf tambah laita qaumi menawa kaum ingsun ya alamun ngerti sapa kaum. Ketika sudah meninggal dan beliau masuk swarga, iku aja berharap mestinya kaum saya tahu bahwa kebaikan seperti ini ganjarannya swarga dan mereka tidak lagi kafir. Intinya apa? Orang soleh itu tidak boleh berhenti berharap kaumnya akan jauh lebih baik. Habib An-Najjar wis kabundut ya masih berharap kaumnya baik, mengakui kebenaran sampai ijek ngendikan ya laita qaumi ya alam. Itu kayak apa? Sekarang enggak banyak dai cek urip padha uripe putus asa. Gak kena dikandani.
Piye ora ono niku zaman wong soleh-soleh dhisik ora ono. Dakwah itu tanpa akhir, tanpa putus asa. Habib An-Najjar wis kabudut wae cek berharap ya laita qaumi ya alamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Maksudnya yang ini kaumku kudu roh bahwa balasan kebaikan adalah masuk surga, kemudian mereka menjadi iman. Intinya berharap itu tidak ada selesainya. Nah ini yang ditiru Kanjeng Nabi ketika Abu Jahal kafir berharap kalaupun Abu Jahal kafir ya Allah saya berharap anak putune. Abu Lahab kalaupun kafir kalau berharap anak putune. Akhirnya Allah nyebadani Abu Jahal punya anak Ikrimah akhirnya Islam. Ya, Abu Lahab dia anak Darroh akhirnya Islam. Banyak tokoh-tokoh kafir yang akhirnya masuk Islam anak-anaknya. Mereka enggak berhenti berharap. Sekarang Jawa kena bapaknya kena apa? Anak era kena anaknya kena putune. Karena kebaikan nggak boleh berhenti. Misalnya Indonesia ini kurang baik era sekarang, mungkin era anak kita lebih baik, era cucu kita lebih baik. Orang malah Indonesia bukan bubar biji, malah bingung kabeh. Kayak santri ini aku aja berharap nak sampean ralim mungkin anaknya tambah alim, puture ojo kok wah bapak ralim pemene anaknya. Ya iso wae. Anaknya sampean ralim, lu kadang jane. Ayo sing modok-modok ning ngapal Al-Qur'an bapake aja sama rapal. Kuwi ku anake udah hafal Qur'an, bapake teko kok ngarep padahal aja sama rapal. Anaknya di wisuda hafid ayo. Yang sekarang udah jadi dosen di UGM, di UI banyak bapaknya era sekolah SD. Anaknya udah jadi dosen, lebih baik apa enggak? Yang sekarang numpak Alphard bapaknya di sini numpak apa aja? Bisa. Tapi nak ngalim menjadi waktu angel, tapi kan bisa. Bisa itu mungkin itu bisa, paham ya? Pokoknya jangan berhenti berharap. Keren tau agama. Habib An-Najjar itu wis mati, wis kapundhut. Mlebu swarga iku cek berharap ya laita qaumi ya alam. Nah ini jenis al-hikin nadir bin nadir. Kita ngambil pelajaran ini bahwa orang soleh itu tidak berhenti berharap akan kebaikan umatnya, kebaikan kaum. Paham kan? Oh paham, soalnya udah pinter sih. Ya laita qaumi ya kamu nak ngerti semua kaum. Seneng dia murid pinter seneng. Sesuai kalau TK paham pun. Ya justru apa itu kok TK karena itu so. Bima klan perkara kufaro kang nyepuro lima ringsun sapa Rabbi pangeran ingsun kaumku ngerti bi kufronihi klan penyempurnane Allah. Waja alalan gawe sapa wong ingsun minal mukramin sange wong sing dihormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.